Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Ya, kali ini kita akan bahas kembali soal statement konyol dari salah seorang ustadz yang namanya Felix Yao. Yang dulu pernah ngaku Kristen, Katolik, dan kemudian lama-lama berubah ngakunya ateis, guys. Ini udah ketahuan karena nggak tahu kali ya. Nah, ini adalah salah satu bukti juga bahwa dia ini sebenarnya nggak tahu apa-apa tentang kekristenan. Benar-benar konyol statementnya. Coba kita langsung nonton aja videonya. Sejarahnya, Yesus itu lahir di kota Nazaret. Nazaret. Namanya kota apa? Nazaret. Maka zaman dulu orang-orang tuh dinamakan berdasarkan tempat lahirnya. Dari statement singkat ini menurut kalian benar nggak? Apakah benar Yesus itu lahir di Nazaret? Aduh, anak kecil juga tahu Yesus itu nggak di Nazaret. Sejak kapan Yesus lahir di Nazaret? Itu terbukti bahwa Felix Yao ini nggak pernah ini belajar sekolah minggu nih. Anak-anak bocil di sini tuh udah tahu Yesus lahirnya bukan di Nazaret, cuy. Tapi di mana dia lahir? Ayo, ada yang tahu nggak? Di mana? Nazaret? Bukanlah, Yesus lahir di Bethlehem, bukan Nazaret. Lah terus kenapa kok Yesus namakan Yesus dari Nazaret? Nah, ini kan ada konteksnya. Kalau orang tahu betul nih, oh Ustadz ini jadi idaman, Ustadz junjungan. Pernah nggak baca Alkitab? Di Alkitab itu kenapa Yesus dinamakan Nazaret? Yesus dinamakan Nazaret. Yesus dinamai sebagai Yesus dari Nazaret. Kenapa? Ayolah, masa nggak apa? Kenapa? Kan saya sudah bilang juga bahwa Yesus itu dinamakan Yesus dari Nazaret karena memang dia besar di situ, di Nazaret. Jadi kenapa kok bisa Yesus di Nazaret, kemudian dia lahir kok di Bethlehem? Jadi ceritanya waktu itu kan sebelum Yesus lahir, pada waktu itu Maria sedang mengandung besar, ada perintah yang mana mengatakan bahwa semua orang harus sensus penduduk. Jadi ketika mereka sensus penduduk, ya mau nggak mau kan si Pak Yusuf ini sama Ibu Maria ini harus pulang kampung, ya kan? Harus pulang kampung. Nah, kampungnya Yusuf di mana? Kampungnya adalah di Bethlehem. Sehingga ketika mereka pulang kampung, disitulah mereka kan cari penginapan tuh. Kemudian dia bilang, tok 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 tok, ada penginapan kah? Ternyata orang penginapannya bilang, minta maaf Bapak, ini sudah penuh sekali penginapannya. Tapi masih ada sisa tempat tapi di belakang sana di kandang, maukah? Dan kemudian, oh ya nggak apa-apa lah daripada nggak nginap kan. Akhirnya di kandang. Ketika di kandang Yesus lahirlah di situ. Jadi Yesus lahir bukan di bawah pohon kurma, bukan. Tapi di mana? Di kandang. Itu fakta sejarahnya. Fakta sejarahnya Yesus lahir bukan di Nazaret. Tapi karena sensus penduduk itu mengharuskan Yusuf pulang ke Bethlehem, maka dia lahir di Bethlehem. Paham sampai sini? Paham. Makanya ada lagu kan, Hai kota mungil Bethlehem. Nah, kenapa kok bisa Yesus harus lahir di Bethlehem? Nah, ini ada nubuatan-nubuatan yang memang menunjuk kepada Yesus yang harus Mesias ya. Mesias yang harus lahir di Bethlehem. Dan itu faktanya, dan itu memang tertulis dalam Alkitab. Nah, sekarang saya lihat ya. Kita coba lihat di dalam janji Tuhan ya kepada Daud ya. Dikatakan di ayat yang keempat, tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan daripadamu. Dan ayat selanjutnya dikatakan bagaimana kerajaanmu tidak akan lepas daripada keluarga Daud ya. Jadi tetap akan berasal dari keluarga Daud. Nah, Daud ini dari mana? Daud ini dari kota mungil Bethlehem. Dan juga Daud ini kalau kita lihat memang sudah dikatakan dari keturunan Daud ini nanti akan ada Mesias. So, bukan Nazaret. Jadi bagaimana ya? Kok bisa dikatakan Yesus lahir Nazaret? Referensinya apa? Cuman gara-gara namanya dari Nazaret. Aduh, susah, susah.
Dan kemudian kalau kita lihat Daud ini, dia dari keturunan siapa? Suku apa? Yehuda. Itu pun sudah dijanjikan kepada Yehuda. Dikatakan di ayat 10 ya, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Dia yang akan datang selanjutnya siapa? Yesus Kristus, Mesias itu. Mesias itu dikatakan dari keturunan Abraham, dari keturunan Yehuda, dari keturunan Daud, dari kota Bethlehem. Jadi semua kriteria ini ada dalam diri Yesus. Jadi Mesias ini memang bukan berasal dari negara yang lain, bukan dari Indonesia, bukan dari Arab, dan juga bukan dari mana-manapun. Tapi sudah dikatakan dari kota mana ini? Dari kota Bethlehem. Oke? Jelas kan? Jadi nggak usah lah ngarang-ngarang kemudian bilang menurut saya sih bukan ngarang sih, memang karena nggak tahu. Makanya saya bilang kan, sebenarnya kok bisa ini pengajaran semacam ini kemudian dijadikan panutan, sedangkan sejarah aja buta sama sekali. Dia juga pernah mengatakan kan bahwa buah yang dimakan oleh Adam dan Hawa adalah buah apel, dan dikaitkan sama iPad atau iPhone. Kenapa iPhone itu kok lambangnya apel yang digigit? Nah, supaya orang-orang itu bisa makan buah dan menyukai buah itu seperti Hawa yang makan buah apel katanya. Waduh, rusak ajarannya. Maksudnya kok ngomong asal ngomong tanpa referensi apapun. Jadi kelihatannya kan konyol banget ya guys ya. Nah, kalau ini pembahasan tentang Felix Yau yang mana dia nggak tahu dan nggak paham sama sekali tentang kelahiran Yesus. Menurut kalian mana yang paling lucu? Ada video lucu lagi nggak? Tulis kolom komentar, kasih link. Nanti kita akan bahas sama-sama ya. Kalau menurut kalian Yesus lahir Bethlehem atau di Nazaret sih? Saya dulu bukan muslim, saya bilang gitu. Saya dulu bukan muslim dan saya makan babi. Oh gitu ya Ustaz ya? Iya. Babi itu enak nggak Ustaz? Babi itu enak banget. Saya nggak bohong dong. Gitu ini. Babi itu enak banget. Oke. Lalu saya bilang sama dia, setelah saya masuk Islam, saya nggak makan babi lagi karena Allah mengharamkan. Dan saya setelah nggak makan babi lagi, saya makan kambing dan saya baru ngeh bahwa yang bisa menggantikan kenikmatan ketika Allah mengharamkan babi, yaitulah kambing. Paham ya analoginya ya? Sehingga dia langsung makan tuh. Karena kenapa? Karena dia bilang, kalau begitu bagi orang-orang yang bukan muslim, mereka tuh makan babi gitu kan misalnya ya. Dan mereka tuh merasa enak ketika makan babi. Berarti ini dari kadar seorang Felix Yao yang sudah pernah merasakan dua-duanya gitu kan ya. Berarti ini seenak itu. Berarti dia langsung penasarannya bertambah sehingga dia makan kambing.